Shalom semuanya, saat ini kita akan memasuki doa pagi. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati doa pagi ini, supaya kami juga boleh memulai hari kami bersama dengan Tuhan dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan secara singkat dari Mazmur 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu ini kita sedang mengalami banyak hal sulit di dalamnya. Ya, entah karena pandemi COVID-19 ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan karena itu. Faktor keuangan, ya, beberapa mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan ataupun bisnis yang kita lakukan mengalami penurunan. Dan itu membuat hati kita tuh menjadi gelisah dan gentar. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mengeluh di tengah situasi seperti ini? Ternyata waktu kita membaca Mazmur pasal yang ke-13 ini, di dalam kitab suci ini, Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur keluhan. Dari mana kita bisa melihat Mazmur ini Mazmur keluhan? Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan Mazmur ini berkali-kali menyatakan satu kalimat yang sangat penting sekali. Ini mewujudkan sebuah keluhan yang sangat besar yang dialami oleh Daud. Sebanyak 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dan berapa lama lagi Tuhan? Sekalipun tidak disebutkan secara jelas apa yang sedang menjadi pergumulan Daud, tapi kita bisa melihat Daud sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Bahkan dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus. Ini adalah sebuah teriakan, sebuah keluhan yang keluar dari mulut Daud, bahwa dia sedang bergumul begitu hebat. Dan dia merasa pada waktu itu bahwa Tuhan tidak bersama dengan dia. Jemaat kasih Tuhan, bayangkan Daud adalah seorang yang seringkali disebut sebagai orang yang berada di hatinya Tuhan. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan orang ini dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tetapi orang yang dikatakan dia dalam Alkitab sebagai orang yang berada di dekat hatinya Tuhan, justru di dalam satu momen dalam hidupnya, dia mengalami suatu kegentaran yang luar biasa. Bahkan dia bertanya-tanya kepada Tuhan, dan dia merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Dan dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jemaat kasih Tuhan, pergumulan memang seringkali membawa kita bertanya-tanya, Tuhan, kau di mana? Seakan-akan Tuhan itu tidak turun tangan untuk menolong kita. Bahkan kita ini seringkali juga mengeluarkan keluhan-keluhan. Dan itu suatu hal yang manusiawi. Tetapi kita perlu belajar dari Daud. Dia tidak hanya mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak hanya berteriak kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mazmur ini ditutup dengan satu ayat yang luar biasa. Daud berkata demikian, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam bagian akhir, ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa, yang dikeluarkan oleh Daud. Sekalipun dia mengalami pergumulan yang hebat, sekalipun dia merasa Tuhan tidak ada bersama dengan dia, dan dia sudah berteriak terus-menerus kepada Tuhan, tetapi imannya tidak goyah kepada Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah itu. Dia mengenal Tuhan Allah itu. Bahkan dia menyadari bahwa Tuhan yang sama yang dulu telah menolong dia, entah melawan Goliat, melawan raja-raja lain, Tuhan yang sama akan menolong dia di saat ini. Sekalipun pertolongannya
belum terlihat saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita perlu belajar meneladani Daud. Sekalipun dia mengalami pergumulan yang luar biasa, dia mengeluh, dia berteriak kepada Tuhan, tetapi imannya tak pernah goyah kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senantiasa memelihara, dan kasih setianya tak pernah berubah. Bagaimana cara kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita di dalam Tuhan? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Pertama, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah bentuk doa Daud kepada Tuhan. Sekalipun di dalam doanya ada keluhan, ada teriakan. Yang kedua, kita belajar mengenal Tuhan. Daud sangat mengenal sekali Tuhan yang dia sembah. Bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Artinya dia senantiasa terus memelihara umatnya. Yang ketiga, seperti kata Daud, ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya kita mengenang apa perbuatan Tuhan yang Tuhan telah perbuat di masa lalu. Itu adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan yang sama juga akan memberkati kita hari ini. Maka dari itu hari ini saya mau mengajak kita semua di tengah kesulitan hidup yang ada. Mungkin keuangan sedang merosot, pandemi ini membuat kesehatan juga menurun. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam iman kita. Biarlah itu semua kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah hilang iman kepada Tuhan. Ada satu kata yang sangat indah sekali yang berbunyi demikian. God is too wise to be mistaken. He is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Tuhan itu terlalu bijak untuk berbuat salah. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Jadi ketika engkau tidak bisa melihat rencananya, ketika engkau tidak bisa memegang tangannya, percayalah kepada hatinya. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama akan senantiasa terus memelihara dan menjaga kita. Kitab suci menyaksikan itu semua. Dan dia sungguh-sungguh Allah yang Immanuel, Tuhan yang memelihara kita. Amin. Hari ini saya mau mengajak kita berdoa untuk beberapa hal. Jadi bukan hanya saya saja yang berdoa, tapi Bapak Ibu di rumah juga bisa mendoakan beberapa hal. Pertama, kita berdoa untuk new normal yang akan segera dimulai. Ya, bahkan sekarang sudah dimulai ya, beberapa tempat sudah dibuka, pekerjaan juga sudah mulai dibuka. Kita berdoa supaya di tengah new normal ini ada sebuah penyesuaian dan kita semua bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, kita berdoa bagi kesehatan kita semua supaya kita tetap sehat ya, sekalipun menghadapi satu virus yang tidak kelihatan ini, supaya kita tetap fit sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk rencana. Ini masih direncanakan, masih digumulkan di dalam pembukaan ibadah offline GKI Gading Serpong supaya semua protokol dipersiapkan dengan baik. Dan kita berdoa bagi Bapak Ibu semua sekalian di tengah pergumulan yang ada supaya senantiasa Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Tuhan di surga, kami bersyukur sekali, kami diingatkan bahwa di tengah pergumulan yang ada, kami boleh berteriak kepada Tuhan. Kami boleh menyampaikan segala keluhan kami kepada Tuhan. Tetapi kami diingatkan seperti anakmu Daud. Sekalipun di tengah kondisi yang sulit Tuhan, dia tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara hidup kami. Tuhan, tolong supaya kami tetap beriman kepada Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Saat ini kami berdoa di dalam adaptasi new normal Tuhan. Beberapa orang sudah mulai kerja seperti biasa. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya kami boleh beradaptasi dengan baik secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat supaya kami dapat bekerja dengan baik dan melaluinya berkat Tuhan boleh dicurahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kami kesehatan, biarlah melalui makanan, minuman, vitamin, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan mungkin beberapa jemaat kami saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga yang menghibur dan menguatkan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan hari lepas hari secara sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana dari GKI Gading Serpong untuk membuka ibadah offline di dalam pergumulannya yang sedang mempersiapkan segala protokol dan segala sesuatunya. Tuhan memberikan hikmat supaya semua boleh berlangsung dengan baik dan aman, dan kami boleh menikmati ibadah bersama dengan Tuhan kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah di dalam menggumuli
hal-hal yang sedang terjadi dalam beberapa waktu ini, kayak Tuhan memberikan hikmat supaya pemerintah yang adalah hamba Tuhan ini juga boleh dipakai Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada pergumulan yang tak terkatakan dari anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing hari ini. Kiranya Tuhan Kau senantiasa menuntun dan juga menyertai. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus melahati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang setia selalu memelihara kita, bahkan Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari-hari. Sampai jumpa.